Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Dan pagi hari ini biarlah firman Tuhan, kebenaran Tuhan melawat kita, menjamah kita, memberkati setiap kita. Pagi ini saya mau sharing tentang jebakan-jebakan iblis yang biasanya standar terjadi bagi banyak orang percaya. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada diagnosa dokter, seringkali iblis menggiring kita berpikir masalah itu untuk selamanya. Tantangan itu akan berlanjut sangat lama. Seringkali ketika kita lihat ada diagnosa dokter, berpikir nggak bisa sembuh. Waktu sembuhnya butuh waktu yang lama. Intinya jebakan-jebakan dalam pola pikir bahwa masalah akan berlangsung lama. Tantangan akan berlangsung lebih lama lagi. Seringkali itu digiring oleh iblis. Karenanya kita perlu saya menyebutnya kasih label, kasih cap di masalah yang akan kita hadapi. Paulus menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Dan tantangannya bukan tantangan yang mudah, tapi tantangan yang sangat berat. Tapi ketika dia hadapi tantangan yang sangat berat, dia menulis seperti ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, saya rindu bagikan buat setiap kita. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Lagi pula kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa. Dia katakan masalah yang berat, dia kasih label, dia kasih cap, masalahnya tidak seberapa. Lalu dikatakan seperti ini, tidak akan berlangsung lama. Gak akan lama. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah atas kami untuk selama-lamanya. Justru berkat Allah yang melimpah untuk selama-lamanya. Masalahnya hanya sementara. Karenanya buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word di pagi hari ini, yang mungkin sedang ada masalah, yang mungkin sedang hadapi masalah kesehatan, ada diagnosa dokter, ada masalah keuangan mungkin, jangan terjebak dalam pemikiran bahwa masalahmu untuk selamanya. Masalahnya berat. Masalahmu nggak seberapa, tidak untuk selamanya. Tapi berkat Allah justru untuk selamanya. Dalam arti lain, untuk masanya masalah sedikit, untuk masanya berkat Allah jauh lebih lama. Ingat ketika Ayub kena masalah, Ayub kehilangan. Dia bukan kehilangan sedikit, dia kehilangan banyak. Dia kehilangan hartanya. Kalau kita baca Ayub di pasal-pasal mula-mula di pasal kitab Ayub, Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan kesehatannya. Bahkan teman-temannya menghakimi dia. Ayub kehilangan teman-temannya. Ayub mengalami masalah yang kalau kita baca mengerikan, menakutkan. Dan kayaknya itu masalah yang sangat berat. Seringkali kita berpikir masalah yang kita baca di kitab Ayub itu berlangsung sangat lama. Tapi banyak para pakar menulis bahwa masalah yang Ayub hadapi kurang dari 1 tahun. Bahkan hanya 9 bulan. Ayub hanya hadapi masalah itu 9 bulan. Dan setelah 9 bulan itu, apa yang dia terima? Yuk kita buka di Ayub 42 ayat 16. Dikatakan sesudah itu, sesudah 9 bulan masalah, sesudah 9 bulan kehilangan, sesudah ada tantangan, sesudah itu Ayub masih hidup 146 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Masalahnya 9 bulan, tapi sesudah itu ada 146 tahun kebahagiaan. Jadi buat setiap kita yang sedang hadapi masalah, tenang, masalahmu, masa kadaluarsanya sedikit lagi habis. Berkat Allah atas hidupmu selama-lamanya. Kebahagiaannya Ayub jauh lebih banyak daripada penderitaannya Ayub. Kebahagiaanmu, berkat yang Allah sediakan bagimu jauh lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Bertahanlah, tetaplah percaya, nantikanlah Tuhan. Dan saya percaya, biarlah kita urus percaya kita dan Tuhan urus mujizat buat kita. Alkitab bilang, Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan indah buat setiap kita. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa ketika ada masalah, ada tantangan. Jangan berpikir itu akan berlangsung lama. Jangan berpikir masalahmu sangat berat itu akan berlangsung lama. Sedikit lagi masalahmu selesai. Berkat Allah yang untuk selamanya mendatangi hidupmu.
Datang di hadapan Tuhan pagi ini, apapun masalahmu, apapun tantangan di hidupmu, percayalah, waktu Tuhan terbaik buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan waktu Tuhan yang terbaik sedang mendatangi hidupmu. Nggak lama lagi, sebentar lagi, setiap jawaban doa mendatangi hidupmu. Setiap berkat Allah menyerbu di hidupmu. Kebahagiaan atas hidupmu jauh lebih banyak daripada masalah tantangan yang sedang kau hadapi hari ini. Ayo bawa doamu. Ambil waktu mungkin hanya 1 menit, 2 menit ini. Ambil waktu, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa, datang di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang gabung dengan Morning with the Word pagi hari ini. Setiap mereka yang sedang hadapi tantangan, hadapi masalah, ada diagnosa dokter, ada hutang-hutang. Bahwa mereka mengerti bahwa masalah hanya sementara, tapi berkat Tuhan selama-lamanya atas hidup mereka. Dan kami doa, hamba doa, beri kemampuan, beri yaitu kekuatan yang dari surga untuk lewati masa sulit yang pendek ini, masalah yang masanya sementara ini, untuk kami lihat kebaikan Tuhan yang lebih banyak, berkat Tuhan yang lebih banyak atas hidup kami. Berkati semua yang gabung dengan Morning with the Word, yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah kuatkan, yang menemui jalan buntu Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berkati satu persatu setiap pribadi. Di dalam nama Yesus hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah berdoa, percayalah doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada teman, saudara, sahabatmu. Biarlah setiap pagi lebih banyak lagi orang yang diberkati Tuhan, dituntun Tuhan, disertai Tuhan lewat firman, lewat kebenarannya. Tuhan Yesus berkati. See you.